Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya Bu Eti ya. Wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga kegiatan Zoom pada hari ini kita berjalan dengan lancar ya. Ya, siapkan dulu bukunya dan tak berhenti-henti Bu Eti menyampaikan jaga etikanya selama kita sedang Zoom ya. Ya, kalau guru sedang menjelaskan silahkan diperhatikan. Kalau yang berdua jangan cerita dulu. Kalau yang sendiri perhatikan, ini Zoom bukan TikTok. Jadi tidak usah joget-joget dulu ya. Joget-jogetnya nanti kalau udah selesai. Kalian boleh TikTokan. Oke ya? Ya, udah disiapkan bukunya? Sudah. Ya. Bu Eti hanya ingin mengingatkan kembali yang belum ulangan, kelas 7A ada 5 orang, kelas 7B baru 20 orang, kelas 7C baru 21 orang, kelas 7D 23 orang, kelas 7E 22 orang, kelas 7F 20 orang, kelas 7G 23 dan kelas 7H 20 orang. Jadi yang belum mengikuti silahkan untuk membuka linknya lagi. Silahkan kerjakan ulangannya ya. Karena kalau nilai ulangan kosong, kamu sama aja kepengen ada nilai yang kosong. Dan itu adalah peluang untuk tidak naik kelas. Ya, karena naik kelas itu ada kriterianya. Ada kriterianya. Jadi tidak semaunya sendiri ya, harus dikerjakan. Entah itu tugas, entah itu ulangan, harus dikerjakan semua. Jelas ya? Bu Eti tidak menakut-nakuti, tapi itu nyata. Ya, kalau kalian kepengen naik kelas, kalian itu tidak semaunya sendiri. Bu Eti tahu kalian belum paham kan karakteristik Bapak Ibu guru yang ada di Espero. Tapi tolong rubah jangan seperti waktu kalian di SD. Ya, kalian sudah dewasa, kalian juga harus bisa menyikapinya lebih dewasa lagi, tidak sekedar cuma ikut-ikutan saja. Jelas ya? Ya, harus lebih baik lagi. Karena kurang sebentar lagi juga kalian akan naik ke kelas 8. Ya. Ya, PTS-nya juga hampir kan ya. Ya, jadi kalian memang harus benar-benar belajar. Karena tidak ketemu langsung dengan Bapak Ibu guru, jadi kalian harus belajar lebih giat lagi supaya yang belum jelas jadi kalian tahu. Jelas ya? Ya, oke. Kita ke materi. Kemarin Bu Eti akan menyelesaikan materinya. Laila 7B. Laila Rizky. Ya, Bu. Ya. Coba Bu Eti pengen lihat mukanya kamu, tidak cuma kerudungnya kamu. Nah. Seragamnya di mana, Mbak? Dicuci? Lagi di tempat, Mbak.
Aduh, cantel. Ya, gimana Mbak? Lagi di tempat Mbah. Oh, besok lagi. Kalau sedang dimanapun, kalau kalian mengikuti Zoom, tetap pakai seragam ya. Ya, yuk kita mulai. Ke bukunya dibuka. Aduh. Sebentar ya. Yang suka mencoret-coret siapa sih ya? Sini ketemu Bu Eti, langsung aja biar Bu Eti ajarin gambar sekalian. Ya kena ngotin. Miss. Jangan dicoret-coret ya. Bu Eti akan menjelaskan kembali, kemarin ada 2 teknik pengolahan ya. Yang pertama, ada teknik pengolahan pangan panas basah, dan yang kedua ada teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik pangan panas basah itu terdiri dari 8 sub. Ya, 8 sub. Yang pertama teknik merebus atau boiling. Semak bukunya. Yang kedua, ada teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Yang ketiga, ada teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Yang keempat, ada teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Ya. Terus yang kelima, teknik mengukus atau steaming. Yang keenam, teknik mendidih atau simmering. Yang ke-7, ada teknik mengetim. Kemarin sudah Bu Eti jelaskan ya, apa itu merebus menutup bahan makanan, apa itu merebus sedikit cairan, sudah ya? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Ya, oke. Kita lanjutkan yang kedua. Teknik pengolahan pangan panas kering atau dry head cooking. Ya, dry head cooking. Kalian jangan sampai keseliru atau kesasar sama yang pangan panas basah. Kalau pangan panas basah biasanya itu menggunakan cairan yang berupa air, susu, atau kaldu. Berbeda dengan pangan panas kering, biasanya itu menggunakan minyak. Jelas ya? Perbedaannya jelas ya? Yang pangan panas basah biasanya itu menggunakan air, kaldu, atau susu. Ya, sedangkan yang panas kering itu biasanya menggunakan minyak. Sudah paham sampai sini? Sudah. Berikutnya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Ya, perhatikan, deep frying itu adalah cara memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak sehingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Contohnya, Kentucky, pernah melihat cara menggorengnya? Menggunakan banyak atau sedikit minyak? Banyak ya? Iya. Kalau kita menggoreng ikan, biasanya itu memerlukan banyak cairan. Cairan yang dimaksudkan di dry head cooking, yaitu minyak. Jangan sampai lupa, ya. Jangan sampai lupa ya. Iya.
Contohnya tadi ada Kentucky. Kentucky itu cara menggorengnya menggunakan apa? Minyak yang banyak. Terus apa lagi? Ikan mujair boleh. Kalau menggoreng menggunakan banyak cairan. Supaya dia itu matangnya kering sampai ke dalam. Ya, tidak cuma kering di luar, tapi dia juga keringnya juga di dalam. Kalau untuk ikan-ikan laut, ya, atau ikan air tawar. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan peternakan. Contohnya ada ayam, contohnya ada daging. Itu mungkin kalau digoreng hanya permukaannya aja yang kering, tetapi dalamnya dia masih basah. Jelas? Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Ya, yaitu suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit dengan wajan datar dengan bahan yang satu kali dibalik. Contohnya ada apa? Siapa yang tahu? Sofi tahu, Sofi 7E? Contohnya tahu nggak, Sofi? Contohnya yaitu martabak telur. Pernah melihat? Itu adalah salah satu yang menggunakan teknik menggoreng minyak sedikit atau shallow frying ya. Karena apa? Kalau menggoreng martabak biasanya menggunakan minyak sedikit dan dia dibalik cuma satu kali. Iya apa tidak? Pernah melihat cara menggorengnya? Kalau belum, nanti kalian kalau punya uang, jajan itu coba dilihat. Oh iya, caranya itu cuma satu kali dibalik menggunakan minyak sedikit. Ya, itu adalah salah satu contoh dari shallow frying ya. Dengan teknik itu, makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Ya, sehingga asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tetap ada meskipun proteinnya itu menyusut. Ya, tidak sebagus yang kita rebus dan kita tim atau menggunakan teknik tangan panas basah ya. Tetapi di sini juga bisa menggunakan shallow frying. Tetapi dengan konsekuensi proteinnya itu sedikit terbuang atau menyusut. Jelas ya? Ada yang belum jelas? Jelas? Jelas ya? Naura Nabila kemana ini? Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi yang poin A sama poin B sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Azahra 7B sudah jelas? Sudah. Lintang 7G sudah jelas? Oke, lanjutkan lagi ya. Yang ketiga yaitu teknik menumis. Teknik menumis atau shouting. Ya, kalau di kehidupannya kalian menumis itu menurut orang tua kalian pasti mengoseng-oseng sayuran. Karena bunyinya sreng-sreng, ya. Tapi aslinya itu menumis. Jelas ya? Ya, kita lanjutkan lagi. Menumis itu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak. Tidak mungkin kalau orang tuamu masak dengan cara menumis ini, tapi menggunakan minyak banyak, jadinya menggoreng, bukan menumis, iya kan? Olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, itu diaduk-aduk serta ditambah dengan sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah.
Pernah memakan sayur yang ditumis? Pernah ya? Biasanya berupa sayuran apa? Sayuran polong atau kacang. Ya, kacang-kacangan ada apa? Buncis, apalagi kacang panjang, ya kan? Ya, selain itu juga kalau tanaman sayur juga bisa. Tanaman sayur buah juga bisa. Contohnya apa? Tomat. Pernah memakan sayuran yang ada tomatnya ketika ditumis? Pernah ya? Ya, terus apa lagi? Bunga. Bunga juga bisa, itu brokoli. Selain untuk sayur bening yang ada kuahnya, dia juga bisa untuk ditumis. Jelas ya? Tetapi menumis itu tidak cuma menggunakan air, tidak cuma menggunakan minyak, tetapi juga memerlukan bantuan air. Ya, supaya tidak gosong dan masakan itu cepat matangnya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas ya? Dimas, Praditya, ya oke. Sivilin, jelas? Ya, bagus. Berikutnya, teknik memanggang atau baking. Ya, teknik memanggang itu adalah teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak. Pernah melihat memanggang menggunakan oven? Pernah ya? Tapi biasanya yang kita lihat itu menggunakannya yang di oven itu tidak sayuran tetapi kue, ya tidak? Tetapi sekarang kan sudah modern, sudah ada alat yang bernama microwave itu untuk apa? Memanaskan sayur, ya. Tetapi dengan cara dipanggang, bukan ditumis atau digoreng. Jelas ya? Jelas ya? Jelas tidak? Ya, oke. Lanjutkan. Beda ya sama membakar ya. Memanggang itu beda sama membakar. Memanggang itu yang biasanya tidak menggunakan cairan. Sekarang yang teknik membakar atau grilling. Iya, kalau kamu sering makan makanan Korea itu biasanya kan tekniknya di grilling itu ya. Yang menggunakan apa itu? Suki. Suki juga bisa. Terus apa lagi? Enoki. Terus dagingnya namanya apa ya? Ya, beef boleh. Ayam juga boleh. Itu biasanya menggunakan teknik grilling. Kalau yang Korea-Korea itu. Pernah mencoba? Belum ya? Boleh besok-besok kalian kalau libur panjang ya. Sekarang udah libur ya? Libur panjang ya? Enggak, Ding. Nah, belajar di rumah ya. Besok kalau ada waktu, sudah coronanya hilang, kalian boleh sama teman kalian itu mencoba makanan Korea yang tekniknya itu dibakar atau di grilling. Ya. Kalian nanti coba, pasti suka. Yuk, kita lanjutkan lagi. Dibuka bukunya. Dibuka bukunya yang teknik membakar atau grilling. Ya, karena Bu Eti belum sampai ke yang terakhir, jadi kalian semak dulu di buku ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Semak di buku ya, halaman 137, karena Bu Eti belum selesai. Padahal sudah slide loh.
Kalian semak di halaman 137. Enggak apa-apa ya, pakai buku dulu ya. Ya, sama mendengarkan. Alfa Nuril. Bukunya disemak sama temennya yang satu lagi itu. Jangan senyum dong, Bu Eti. Nggak mau disenyumin. Bu Eti maunya kamu menyemak. Oke. Suwe. Ya. 137 ya, buka. Buka ya. Ya, sekarang kita akan membahas teknik membakar atau grilling. Tadi sudah Bu Eti contohkan, kalau membakar grilling itu biasanya makanan khas-khas Korea yang ada, yang sedang booming di kota kita. Ya, kota kita. Ada yang menggunakan bawang bombay, itu juga bisa. Itu juga termasuk sayuran ya, bawang bombay ya. Sayuran jenis apa itu bawang bombay? Sayuran apa itu bawang bombay? Umbi lapis, karena dia berlapis-lapis ya. Terus di sini teknik membakar ya, teknik membakar itu tidak cuma ketika membakar di atas permukaan yang kayak tadi itu, yang grilling yang Korea-Korea itu ya. Tapi kalian juga bisa membakar menggunakan teflon. Tahu teflon? Yang buat masak ibumu itu yang tidak lengket selain wajan. Tahu ya? Ya, itu namanya teflon. Kalian juga bisa di situ membakar di situ. Ya. Tapi jangan membakar hati orang loh ya. Iya, membakarnya makanan aja. Selain membuat kita senang, juga membuat kita kenyang, ya kan? Ya, membakar, teknik membakar. Terus kalau membakar itu biasanya memerlukan suhu sekitar 292 derajat Celcius. Jangan lupa ya. 292 derajat Celcius. Itu apanya? Suhu yang digunakan. Jelas ya? Jelas ya? Dalam teknik ini itu perlu menggunakan apa? Minyak sedikit pada makanan yang akan diolah. Ya, maupun pada alat yang akan digunakan supaya apa? Tidak menimbulkan kegosongan. Kalau gosong enak tidak? Tidak ya, selain warnanya juga tidak cantik, rasanya juga tidak enak. Ya, diingat-ingat. Kalau masak jangan disambi tiktokan ya. Jangan disambi WA-an, nanti gosong jadi nggak enak. Terus berikutnya yang terakhir, belum terakhir ding. Halaman 138, ayo buka. Teknik pengolahan pangan lainnya. Sudah ketemu yang atas sendiri? Ya. Teknik pengolahan pangan lainnya itu ada 4. Yang satu dihaluskan, yang dua mencampur, yang ketiga menyaring atau memeras, dan yang keempat tidak dimasak. Pahami dulu coba, dibaca dulu coba, dibaca. Yang menghaluskan dulu. Udah ya? Kalau menghaluskan, selain ditumbuk, ya, ditumbuk, tahu ditumbuk, dibebek, ya, selain ditumbuk, juga bisa menggunakan alat bantu lainnya, kayak di blender, diparut, tahu parut, parutan, ya, kalau parut itu yang digosok-gosok itu loh, yang buat kelapa, pernah melihat? Ya, oke. Terus diulek itu kayak ibumu masak, lagi ngulek bumbunya, itu menggunakan cobek. Bukan sobek ya, tapi cobek. Ya, cobek. Cobek itu kalau di tempat kalian namanya ciri. Bukan ciri-ciri, tapi ciri yang buat masak. Ya.
Pernah melihat? Pernah ya? Ada dua jenisnya. Yang pertama, ada yang dari batu. Yang kedua, ada yang dari tanah liat atau keramik. Kalian pasti pernah melihat dua-duanya, iya tidak? Iya. Pernah melihat dua-duanya? Kalau yang keramik biasanya itu warnanya coklat. Tapi kalau yang batu biasanya berwarna hitam. Ya, pintar. Terus yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan lainnya mencampur. Yaitu dicampur rata. Contohnya membuat bergedel. Pernah melihat? Ditumbuk dulu kan itu kentangnya, dari digoreng terus ditumbuk, lalu dicampur jadi satu dengan telur. Dengan apa lagi? Dengan bumbu. Ya kan, dicampur-campur jadi satu itu namanya mencampur. Jelas? Sampai sini? Jelas. Oke. Yang ketiga, menyaring atau memeras. Ya, biasanya itu menggunakan apa? Alat bantu saringan. Tahu ya, alat bantu saringan ya. Kalau jeruk itu biasanya diperes, kan disaring dulu biar bijinya nggak ikut. Ya, itu alatnya namanya alat pemeras. Ya. Terus berikutnya yang D, tidak dimasak. Tidak dimasak itu juga termasuk dalam teknik pengolahan bahan pangan lainnya. Salah satunya untuk makanan atau sayuran buah. Sayuran buah apa aja tadi yang mau Eti jelaskan? Ada tomat, ada apa lagi? Cabai, ada apa lagi? Timun. Ya tidak? Ya dibaca lagi kalau lupa. Ya. Terus. Snack ya? Oh. Yang berikutnya yaitu satu lagi yang E 139. Pembuatan pengolahan bahan makanan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Kemarin kalian sudah praktek ya? Sudah praktek sayuran ya? Sayuran berjenis apa itu? Daun. Minggu depan kalian juga praktek lagi. Mau praktek? Nggak mau? Praktek lagi satu kali lagi ya? Ya, karena sudah ada jadwal untuk prakteknya. Yang kedua ya, kalian nanti bisa menyajikannya itu di foto. Kayak kemarin kan langkah-langkah pembuatan itu juga sudah difoto ya. Langkah-langkah, pertama bahan dan alat, langkah-langkah dan penyajian. Besok yang Bu Eti tekankan di sini yaitu cara pembuatan dan penyajiannya. Jelas ya? Cara penyajiannya dan bahan-bahannya juga. Oke ya? Minggu depan praktek lagi ya. Ya, tapi nunggu dari Bu Eti dulu. Nunggu apa? Menggunakan teknik apa? Oke? Iya, menggunakan teknik tadi ada dua jenis teknik masak, yaitu ada apa? Teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas apa yang satu? Kering. Baru tadi udah lupa, belum sarapan mesti kalian ya. Sarapan dulu kalau mau Zoom ya. Apa belum mandi? Harus mandi dulu biar lebih semangat. Masa Bu Eti udah semangat, kalian nggak semangat, malah ditinggal. Jangan ya. Ya. Untuk setelah kalian praktek minggu depan, kalian buka dulu coba halaman 157.
Sudah ketemu? Pengolahan bahan pangan hasil samping menjadi produk pangan. Itu dipelajari dulu di rumah ya. Sebelum kalian praktek ya. Ya, kalian pelajari dulu sebelum kalian praktek. Jadi kalian tahu hasil samping itu apa. Yang akan kalian praktekkan itu apa. Ya, entah itu kulitnya kentang, entah itu kulitnya bawang, entah itu kulitnya brokoli. Ya, kalian pelajari dulu supaya kalian nanti bisa. Hasil samping yang dimaksudkan di sini yaitu yang bukan pokok sayurannya, tetapi yang biasanya dibuang dari sayuran itu. Jelas ya? Jelas ya? Sampai sini dulu. Kalian tadi sudah jelas materinya? Teknik pengolahan pangan ada dua. Ada teknik pengolahan pangan basah dan teknik pengolahan panas kering. Itu harus kalian pahami. Karena dari kelas 7, 8, 9 itu ada semua. Ya. Prosesnya juga ada sama. Jelas ya? Ya. Sekian dari Bu Eti, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah dulu ya. Jangan kemana-mana dulu, makan makanan yang bergizi. Ya, tetap jaga imun kalian supaya tetap baik. Ya, semoga kita segera ketemu lagi. Oke ya, sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.